Siap. Siap ya. Tapi sebelum coaching dimulai Pak Yomi, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pastinya Pak Yomi juga sudah tahu ya tentang proses coaching, intinya seperti itu. Tapi karena kita memang harus lakukan, jadi nanti di saat coaching Pak Yomi harus melakukan interaksi dengan aktif, dalam arti harus hadir dengan penuh, dengan nyaman. Nanti dengan coach juga harus sebagai pendengar yang baik. Kemudian dalam prosesnya nanti juga harus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, agar proses coaching nanti bisa sesuai dengan tujuannya. Dan kemudian di alur tirta juga ya, nanti itu harus masuk ke dalam proses coaching tersebut begitu. Rencananya Pak Yomi untuk siang hari ini kan Pak Yomi nanti akan melakukan coaching dengan Ibu Erni Widyastuti ya. Nah, untuk proses hari ini, kegiatan ini nanti kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan di dalam coaching ini nanti Pak Yomi? Itu saya menginginkan peningkatan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Karena memang pertanyaan berbobot itu adalah memantik atau kunci dari proses coaching gitu ya. Bagus Pak Yomi untuk pengembangan kompetensinya. Saya setuju juga. Nanti mudah-mudahan coaching ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya rasa itu ya. Silahkan untuk melakukan proses coaching ini dengan Bu Erni Widyastuti. Terima kasih Pak Yomi. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mungkin ada waktu. Ada Ibu, gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik. Kalau ini Pak, kalau ada waktu ya. Iya. Coba saya dibantu dengan masalah anak saya. Apa ini Ibu kira-kira yang bisa Ibu share di sini, kita diskusikan bersama-sama Ibu? Ini Pak, saya itu kan sebagai wali kelas. Dari wali kelas itu, malah wali kelas TKN. Oh iya. Seperti si anak ini yang K ini, inisial K ini. Dia ini ya sering aja dari dulu itu tidak berubah-ubah, sering terlambat, sering meninggalkan kelas dengan tanpa izin, tugas-tugas tidak dikerjakan, begitu Pak. Jadi saya harus apa yang saya lakukan dengan K ini gimana? Oh kira-kira pendekatan apa Ibu sama si K ini, kira-kira apa aja sih Bu? Ini Pak, dari tiap hari tiap pagi itu yang pertama sudah saya lakukan pemanggilan sebenarnya. Dengan begitu dia mau melakukan apa saya pantau. Ada jadi pemanggilan yang pertama pemanggilan, kemudian saya bina di situ. Kena alasannya apa? Saya gali alasannya sudah. Setelah itu saya observasi juga tiap pagi dia hadir apa enggak di kelas, tiap pelajaran hadir apa enggak, kemudian tugas-tugasnya sudah sama. Kemudian dari situ sudah saya lakukan ya pendekatan individu juga. Saya sudah home visit sebenarnya sana. Kemudian saya sudah bicarakan dengan orang tua apa yang jadi kendalanya seperti itu. Tapi tetap aja sampai saat ini dia seperti itu aja. Oh iya Ibu, sebetulnya Ibu sudah melakukan pendekatan yang luar biasa sih Bu. Nah sudah pendekatan individu, pemanggilan, sudah luar biasa itu Ibu. Tapi ini Bu tanya, kira-kira apa ada solusi lain itu? Misalnya gini Pak, karena saya hanya sebagai warga, kalau saya bekerja sendiri kan tak mungkin kan seperti itu. Saya sudah bekerja sama dengan guru BK. Guru BK sudah melakukannya. Saya ingin beliau membantu anak ini menangani anak ini, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama antara orang tua. Jadi orang tua itu selalu mendukung apa yang saya rencanakan seperti itu. Kemudian ya yang berikutnya adalah pendekatan individu. Dari pendekatan ini mungkin dia butuh perhatian penuh lah dari saya agar dia tidak melakukannya lagi. Jadi dia lebih rajin lagi, lebih mau bertanggung jawab. Ada solusi lain Ibu? Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ada sudah kerjasama dengan
BK tadi sudah ada pendekatan individu dengan orang tua. Saya ingin juga guru yang lain pun ikut membantu seperti itu. Jadi guru mata pelajaran lain akan selalu membantu perkembangan K ini. Jadi saling memantau. Jadi tidak ada nanti guru A ini mengingatkan, yang saya membiarkan aja. Mungkin butuh perhatian khusus lah. Bersama-sama ya Ibu ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi itu menurut Ibu solusinya menangani si K ini adalah menangani secara bersama-sama antara si wali kelas, BK, orang tua, dan Bapak Ibu guru. Iya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin Ibu nanti laksanakan ya. Iya. Jadi menurut Ibu apakah kapan ini nanti akan dilaksanakan? Pokoknya mulai minggu depan ini sudah saya planning bahwa yang saya inginkan anak ini lebih rajin, dia mau mengerjakan itu ya, mengerjakan tugas, dia lebih tidak meninggalkan kelas seenaknya seperti itu. Jadi saya inginkan itu. Jadi yang saya lakukan mulai minggu depan, kita akan memantau dia dengan secara lebih dekat lagi. Siap Ibu. Jadi kita sudah menemukan solusinya Ibu ya. Ya. Nanti mudah-mudahan Bu Erni dan teman-teman guru di TKR nanti dalam pelaksanaannya nanti mudah-mudahan berjalan, dan saya akan menunggu kabar baiknya Ibu, dan saya akan mendapatkan praktik baik dari Ibu. Jadi seperti itu Ibu coaching kita hari ini. Sekali lagi saya tunggu lagi info hasil dari aksi nyatanya. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih ya Pak, mau Oke. mendengarkan cerita saya, Oke, saya. terima kasih, Bu Erni. Pak Yomi. Baik Pak Yomi dan Bu Erni ya. Pak Yomi, untuk hari ini proses coaching yang sangat luar biasa sekali. Saya sebagai pengamat di sini, saya sudah merasa semuanya sudah tertata dan terjalin atau kerjasama yang bagus antara Pak Yomi dengan Bu Erni selaku coach dan coach, gitu ya. Jadi untuk catatan bagi saya semuanya sudah berjalan dengan baik, seperti halnya dengan kompetensi yang Pak Yomi ingin kembangkan tadi. Pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah masuk semua, kemudian dukungan atau komitmen yang sudah dibangun itu sudah ada, kemudian tanggung jawab sebenarnya sudah masuk. Jadi ini kalau saya simpulkan di sini seluruh alur dari alur tirta ini sudah masuk semua Pak Yomi. Jadi saya rasa proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Luar biasa, saya salut. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan secara langsung nantinya ya dengan baik. Gitu Pak Yomi. Untuk hari ini saya rasa itu. Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi Bu Alhamdulillah Erni. kita ketemu lagi ya. Di sini kita akan latihan proses coaching ya. Di sini saya akan sebagai observer, di mana saya akan mengamati proses coachingnya Bu Wiwi dan Pak Yomi, di mana di sini kita akan mendiskusikan penilaian percakapan coaching. Jadi dalam rubrik penilaian coaching itu akan ada kompetensi coaching yang harus dilihat di sini. Jadi antara coaching ada komunikasi yang baik, di mana ada kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan berbobot yang di situ memperoleh tujuan juga. Tujuan coachingnya tidak terlihat. Dari situ kita akan mengamati. Kemudian yang spesifik yang akan Ibu yang ingin diobservasi apa ini? Jadi mungkin yang akan dikembangkan di sini, yang lebih dikembangkan apa Ibu? Kalau dari gagasan kami yang akan kami kembangkan adalah nanti di pertanyaan berbobot ini. Oke. Jadi sini. Jadi ketercapaian tadi dari tujuan kita udah sepakat ada tujuan pengembangannya. Iya. Ya, seperti itu. Baik, tapi juga ada pusing Ibu. Gimana kok ada pusingnya ini, mau cerita apa kok tiba-tiba datang ke saya kok dengan pusing itu bagaimana? Ada yang mau diceritakan Pak Yomi? Ya,
Itu Bu Wiwi, saya ingin cerita boleh Bu ya? Boleh. Jadi saya itu sebagai guru kan kita ini dituntut bisa berkomunikasi secara efektif sih Bu. Bagaimana komunikasi antar teman, kemudian antar siswa itu bisa berjalan. Tapi saya itu merasa terkadang antara apa yang ingin saya sampaikan dengan yang diterima ke teman-teman, ke anak-anak itu terkadang itu kok bisa berbeda gitu Bu. Nah, terus dari obrolan kita ini, yang Pak Yomi harapkan itu apa sih sebenarnya? Maksudnya yang apa? Yang ingin diobrolkan pentingnya ini nih di mana apanya? Yaitu Bu, bagaimana sih saya itu bisa berkomunikasi dengan teman rekan sejawat, dengan anak-anak itu berjalan efektif dan apa ya apa yang ingin saya komunikasikan itu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan anak-anak gitu. Kalau seperti itu sebenarnya apa yang Pak Yomi rasakan yang selama ini menjadi kendala? Kendalanya dari Pak Yomi mungkin atau apa kok komunikasi ini loh kok belum terjalin dengan baik itu apa? Mungkin ketika ini mungkin ya Bu ya, Iya, ya. mungkin apakah seperti ini ya Bu ya, ketika saya berkomunikasi itu saya kadang tidak memikirkan apakah komunikasi atau kata-katanya ini sudah sesuai, kemudian memilih kata-kata itu sudah pas atau belum. Kadangkala yang kita ajak berbicara itu kan kita nggak tahu lagi memikirkan apa atau sedang apa. Mungkin saya menganggap semua itu bisa diajak bercanda, tapi ternyata pada saat itu dia sedang memikirkan apa, kan namanya orang kan semuanya punya pemikirannya sendiri-sendiri tuh Bu. Mungkin itu salah satu kalau rekan sejawat. Oh ini ada hari ini si Bu Wiwi, umumnya Bu Erni itu bisa diajak bercanda, tapi mungkin tidak untuk nggak setiap saat. Kadang-kadang kan yang digalih atau yang dirasa kalau orang Jawa itu digalih itu beda-beda. Mungkin anak-anak juga seperti itu juga Bu, mau sudah capek-capek dan lain sebagainya. Mungkin kan kita harus tahu kondisinya anak-anak, nggak langsung dimarah-marahin Bu. Nah, itu Bu yang ingin saya perbaiki. Mungkin tahu kondisinya dulu Bu, mungkin salah satunya Bu. Jadi mungkin maksudnya Pak Yomi di sini mungkin ya berbicara di saat yang tepat. Itu di saat yang tepat. Berbicara di saat yang Iya. tepat. Iya. Itu Bu yang ingin saya latih itu Bu. Begitu. Terus rencananya untuk kedepannya atau rencana yang terdekat saja dengan hal-hal yang Pak Yomi kemukakan tadi, itu kira-kira apa yang akan Pak Yomi lakukan? Ya, sebetulnya setiap hari sih Bu, saya berlatih untuk membangun komunikasi yang baik, yang efektif terhadap teman, kemudian terhadap anak-anak. Ya itu yang terdekat itu ya setiap ingat bahwa komunikasi harus diperbaiki, berarti setiap ingin berkomunikasi dipikirkan agar komunikasi itu bisa efektif gitu Bu. Itu udah bagus Pak Yomi. Saya rasa yang Pak Yomi kemukakan tadi dari permasalahan tadi dengan Pak Yomi sudah mencari apa tadi yang ingin dikembangkan nanti itu saya rasa sudah bagus. Saya berharap sih dengan apa yang Pak Yomi lakukan dan saya yakin Pak Yomi bisa melakukan ini dengan baik. Karena komunikasi itu memang hal yang menjebak terkadang ya. Bagi kita mungkin sudah baik, tetapi bagi lawan kita terkadang itu belum baik buat mereka. Tapi dengan apa yang ingin Pak Yomi lakukan, saya rasa insya Allah saya mendukung dan saya yakin Pak Yomi bisa untuk melakukan ini dengan baik lagi. Gitu. Ada lagi Pak Yomi yang ingin disampaikan? Mungkin ada gagasan lain lagi selain itu? Saya sudah merasa plong ini, jadi saya dapat dukungan dari Ibu untuk bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi yang efektif antara rekan sejawat dan anak-anak Bu. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi Bu. Oke Pak Yomi, saya berharap dan saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan apa yang Pak Yomi lakukan nanti bisa berhasil dengan baik. Amin. Amin Bu. Gitu. Begitu ya Pak Yomi ya. Ye, selamat siang Pak Yomi. Selamat siang, Terima Bu. kasih sudah sharing sama saya. Kurang tahu ya. Silakan.
ini dari catatan saya sebagai observer. Di sini indikator ketercapaian dalam coaching tadi sudah ada ya Ibu. Ya, dari ketiga ketercapaian tadi sudah kehadiran penuh, oke. Kemudian ya pertanyaan berbobot itu sudah ada, nggih. Ya, di sini juga saya sampaikan hasil catatan observasi dari saya bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan benar, sudah dengan berjalan dengan baik. Di sini sudah dikembangkan kompetensi coaching yang sudah ada dengan kehadiran penuh, kemudian menggunakan rasa juga. Rasa sudah ada di dalam. Jadi alur ceritanya sudah kelihatan. Kemudian kompetensi mungkin ada kompetensi apa lagi yang di sini yang perlu harus dikembangkan, yang harus pada saat coaching mungkin menurut Ibu. Menurut saya sebenarnya faktor utama dalam coaching itu adalah pertanyaan berbobot. Oke. Karena seorang coach itu kalau tidak memiliki pertanyaan yang berbobot itu untuk menggali apa yang menjadi gagasan atau pikiran dari coach itu akan susah ya, akan susah. Jadi bagi saya yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan Kita akan berencana melakukan coaching Ibu. Nanti Ibu coaching dengan Bu Wiwi Handayani dari SMK Negeri 1 Monorojo. Nah, pesan dari saya nanti jangan lupa present, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan jangan lupa Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bisa ya Bu ya? Bisa. Nanti saya akan melihat, mengobserver Ibu. Selamat bercoaching. Terima kasih. Itu ya Bu ya. Gitu ya. Assalamualaikum Bu Erni. Ya, waalaikumsalam Bu Wiwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Erni, saya itu ada yang mau saya ceritakan. Oke. Kira-kira Bu Erni ada waktu longgar kan ini ya? Alhamdulillah ini pas tidak ada waktu ngajar. Ada mungkin ada apa kok tumben-tumben Gini loh Bu Erni, saya tuh sebenarnya udah agak lama itu bingung dengan anak-anak kelas itu loh Bu. Anak-anak itu terkadang kalau di mata pelajaran saya, terutama itu yang di bagian rencana anggaran biaya, itu banyak yang tidak fokus, kemudian mereka itu sepertinya mengalami apa ya, hal-hal yang menurut dia itu tidak menarik atau tidak menantang, saya kurang tahu. Tapi anak-anak itu kok saya lihat itu fokusnya kurang, kemudian apa yang saya sampaikan itu kok tidak bisa maksimal. Nah, saya tuh bingung sejauh itu bagaimana ya. Saya tuh bingung dengan keadaan ini gitu loh Bu. Oke, jadi menurut Ibu, murid Ibu itu tidak memperhatikan, jadi merasa dia itu tidak begitu memperhatikan pelajaran Ibu seperti itu. Iya, betul. Terus begini, setiap tugas yang saya berikan itu juga selesainya itu kalau nggak lambat ya ada yang nggak mengerjakan, terus nggak diselesaikan dengan baik dengan waktu yang telah saya tentukan. Padahal kalau namanya menghitung bangunan itu kan seharusnya itu kan memang butuh ketelitian, butuh waktu. Nah, di saat seperti itu anak-anak itu tidak bisa selesai. Saya paksa pun dalam arti saya minta untuk waktunya sampai 1 minggu misalnya, ya nggak selesai 1 minggu. Oke, jadi misalnya murid Ibu dirasa tidak menepati tugas yang diberikan seperti itu. Ya, terus kurang fokus, tidak menepati apa yang sudah saya sampaikan. Karena kalau rencana anggaran biaya ini kan memang benar-benar harus mengerjakan. Apa gini ya Bu, saya itu kan kadang merasa mungkin apa cara mengajar saya yang kurang ya. Kemudian materi saya itu mungkin atau terlalu monoton bagi mereka atau bagaimana. Tapi selama ini itu saya mengajar anak-anak itu memang kalau ini kan pakai Excel, kalau saya kalau untuk menghitung itu pakai Excel. Iya.
dan saya mengharuskan pakai Excel itu. Oke. Gitu loh. Maka mungkin dari situ anak-anak itu mungkin menginginkan metode lain ya, Iya. biar dia menarik gitu mungkin ya Bu. Jadi yang diharapkan Bu Wiwi atas murid-murid Ibu itu yang bagaimana menurut Ibu? Ya saya berharap tuh sebenarnya anak-anak itu bisa mengikuti dengan baik pelajaran saya, kemudian anak-anak bisa menyerap apa yang saya sampaikan, kemudian ada output yang memang benar-benar siswa itu bisa menghasilkan. Jadi di situ Bu Wiwi mengharapkan murid-murid itu lebih memperhatikan, mengerjakan dengan gitu ya. Iya. Iya. Terus mungkin ada ide atau solusi apa yang misalnya Ibu inginkan itu yang kayak apa, mungkin skenario yang Ibu rencanakan lah. Gini, saya kalau saya amati itu mungkin karena kebetulan saya atau kekurang ini saya ya dalam mengajar itu gini Bu. Mungkin karena satu itu satu soal saja yang saya kasihkan kan biasanya bangunan 2 lantai gitu. Mungkin nanti saya akan ini aja Bu, memberikan soal atau contoh hitungan itu sesuai dengan keinginan anak saja. Mereka mau buat masjid, mau buat apa saja, nanti akan saya coba sesuai keinginan mereka. Jadi saya tidak mematok anak untuk menghitung bangunan 2 lantai. Mereka mau bangunan yang sederhana dulu juga akan saya izinkan seperti itu. Rencananya seperti itu. Kemudian karena ini ada hitung-hitungan biaya juga, mungkin bisa saja saya ajak ke bangunan untuk survei harga dan kemudian untuk melihat tempat-tempat untuk pembuatan bahan bangunannya. Rencananya seperti itu. Dan yang selama ini jarang saya lakukan adalah saya jarang mengadakan ice breaking atau kuis-kuis yang menarik yang anak-anak bisa support dia untuk semangat di dalam pembelajaran. Mungkin itu. Iya. Jadi yang dilakukan, yang direncanakan Ibu itu seperti itu ya, dari yang sederhana ke kompleks misalnya, seperti itu yang dikatakan Ibu. Tapi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing. Jadi dari situlah nanti diharapkan Ibu punya tujuan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan kan, seperti itu ya. Mungkin ada yang dilakukan lagi mungkin dalam waktu dekat ini mungkin. Ya, kalau dalam waktu dekat jelas saya akan menerapkan itu apa yang saya lakukan tadi. Kemudian nanti untuk pengunggahan tugas juga akan saya buat untuk bervariasi, mungkin anak akan membuat cara-cara mereka menghitung melalui YouTube dan lain sebagainya. Nanti akan saya serahkan sepenuhnya kepada siswa apa yang mereka inginkan. Seperti jadi seperti itu ya. Ya, saya tunggu progresnya Ibu ya. Nanti kita bercerita lagi perkembangannya. Jadi startnya kapan, mungkin minggu depan ini atau gimana? Oke, jadi di sini kita akan Ibu akan lakukan itu dari bagaimana caranya agar anak lebih senang dalam pelajaran Ibu dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan. Gitu kan Ibu? Ya, saya tunggu progresnya ya Ibu. Ya. Ya Bu Eri, itu dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf loh. Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, ini tadi proses coaching antara coach dan coachingnya tadi Bu Wiwi dan coachnya Bu Erni. Nah, ini saya bertanya kepada coach Bu Erni, bagaimana? Apakah tadi indikator ketercapaian jenengan sebagai coach bisa tercapai? Ya, insya Allah Pak, dari yang saya lakukan tadi berarti proses coaching ada. Jadi tadi udah fokus ya. Tadi kepada coaching tetap fokus, kemudian kita mengajukan pertanyaan berbobot sudah ada, bagaimana itu sudah terdapat di situ menurut saya. Kemudian yang tadi menanyakan tanggung jawab tadi sudah ada di situ. Jadi dari catatan saya Ibu, menurut catatan saya sudah sangat baik. Ibu sebagai coach sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian tadi sudah Ibu juga hadir secara penuh mendampingi coach Bu Wiwi, kemudian juga
menanyakan pertanyaan berbobot. Iya, terima Selamat kasih. Ibu sudah Iya. luar biasa Iya. komunikasi sebagai coach. Kemudian yang terakhir Ibu, ini yang saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Ibu untuk kompetensi coach ini? Ya, kalau menurut saya itu Pak, pertanyaan berbobot itu yang harus saya kembangkan. Jadi untuk menggali masalah dari coach itu harus saya gali penuh pertanyaan apa yang sesuai dengan coach, sesuai dengan masalah coach itu yang saya kembangkan. Itu yang harus saya kembangkan lagi. Oke Bu, siap. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kita latihan coaching secara praktek langsung apakah ke teman sejawat atau ke siswa akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Iwi sebagai coaching dan Bu